Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Maharani dengan NIM 2450191047 dari kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang laporan tugas pertemuan ke-7 Kimia Farmasi 1. Selanjutnya, pada bagian 1, nomor 1, kita bisa melihat struktur kimia senyawa asikopir di mana terdapat gugus fungsi alkohol. Berdasarkan gugus fungsi alkohol bisa direaksikan dengan menggunakan reaksi esterifikasi. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6, kelarutan yang sesuai dengan senyawa asikopir yaitu larut dalam asam hidroklorida encer, sukar larut dalam air, tidak larut dalam etanol. Berdasarkan prinsip Grand Analytical Chemistry, pelarut yang digunakan adalah HCl encer, lebih baik daripada pelarut organik seperti kloroform ataupun metanol. Karena HCl encer memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan pelarut organik nonpolar dan dapat dibuang setelah dilakukan netralisasi. Berikut adalah prosedur analisis kualitatif dari senyawa asikopir berdasarkan reaksi gugus fungsi. Yang pertama, disiapkan sejumlah kecil serbuk asikopir dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ditambahkan sebanyak 10 mg asam salisilat dan 1 ml H2SO4 pekat. Setelah itu, ditutup pada bagian atas tabung reaksi dengan menggunakan kapas, lalu dipanaskan di atas api bunsen. Setelah itu, diamati dengan munculnya tercium aroma khas ester. Berikut adalah mekanisme reaksi kimia dari senyawa asikopir. Yang pertama, gugus alkohol akan menyerang molekul asam yang sudah diaktifkan. Kemudian terjadi perpindahan proton dan pelepasan air atau dehidrasi melalui proses serah terima proton dan pengaturan ulang molekul tersebut. Akhirnya terbentuklah produk ester yang stabil. Selanjutnya adalah bagian 1 nomor 2 mengenai reaksi alkaloid, di mana berdasarkan pada struktur senyawa asikopir termasuk ke dalam alkaloid golongan purin. Alkaloid golongan purin bersifat sangat lemah atau cenderung amfoter. Karena sifat basanya yang sangat lemah, alkaloid purin seringkali tidak membentuk garam yang stabil dengan asam mineral, sehingga kelarutannya dalam air dalam bentuk bebas cukup terbatas dibandingkan alkaloid lainnya. Berdasarkan struktur di atas, uji golongan yang paling tepat untuk purin adalah uji Mureksit. Berikut adalah prosedur analisis kualitatif senyawa asikopir berdasarkan reaksi alkaloid. Yang pertama, dimasukkan sejumlah kecil sampel sekitar 1-2 mg, lalu dimasukkan ke dalam cawan penguap. Setelah itu, ditambahkan 2 tetes H2O2 30% dan 1 tetes HCl2N. Setelah itu, dipanaskan di atas penangas air hingga cairan menguap sepenuhnya dan meninggalkan residu berwarna jingga atau merah kekuningan. Setelah itu, diteteskan sebanyak 1 tetes NH4OH encer pada dinding cawan atau dipaparkan residu kering tersebut pada uap amonia. Terakhir, diamati terbentuknya warna ungu yang cerah secara instan. Berdasarkan prinsip Grand Analytical Chemistry, penggunaan H2O2 lebih baik daripada KClO3 karena hasil sampingnya hanya air, yaitu H2O, bukan limbah klorat padat. Selanjutnya adalah nomor 3 mengenai spektrofotometri UV visible. Berdasarkan senyawa di atas, didapatkan prosedur identifikasi menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ditimbang secara seksama 12 mg sampel asikopir dalam skala mikro untuk mengurangi limbah. Setelah itu, dilarutkan dalam NaOH 0,1N atau H2O panas hingga diperoleh konsentrasi sekitar 10 mg per mili. Setelah itu, dilakukan pemindahan atau scanning pada rentang panjang gelombang 200-400 nanometer dengan menggunakan kupet kuarsa dengan panjang sel 1 cm. Terakhir, diamati puncak serapan panjang gelombang maksimum. Berdasarkan Grand Analytical Chemistry, menggunakan air panas atau basa encer seperti NaOH sebagai pelarut ramah lingkungan untuk menghindari penggunaan pelarut organik toksik. Selain itu, menggunakan konsentrasi rendah dan volume kecil untuk meminimalkan limbah cair kimia di laboratorium. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu spektrofotometri inframerah. Berdasarkan senyawa di atas dapat dilakukan dengan metode ATR, yaitu Attenuated Total Reflectance, karena merupakan teknis yang paling sesuai dengan prinsip kimia hijau dibandingkan metode pelet KBR konvensional. Yang pertama, yaitu dipastikan instrumen FTIR telah dinyalakan dan stabil, tidak memerlukan pemanasan awal yang lama sehingga lebih efisien terhadap energi. Setelah itu, dilakukan pembersihan permukaan kristal ATR dengan menggunakan tisu halus yang dibasahi sedikit etanol untuk menghilangkan sisa kontaminan dari pengujian sebelumnya. Setelah itu, dilakukan pemindahan udara kosong dengan cara microscan atau sebelum meletakkan sampel. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi gangguan spektrum uap air H2O dan gas karbon dioksida CO2 dari atmosfer tanpa memerlukan gas pembersih nitrogen yang mahal atau reagen kimia tambahan. Setelah itu, diambil seujung spatel mikro sampel padat asikopir sekitar kurang dari 1 mg. Setelah itu, diletakkan sampel langsung di atas pusat kristal ATR karena teknik ini bersifat non-destruktif. Sampel yang tidak terkontaminan secara teori dapat diambil kembali setelah pengujian selesai. Setelah itu, diputar tuas penguji atau pressure tower pada alat ATR hingga sampel tertekan rapat pada kristal tekanan yang cukup, memastikan kontak optik yang baik untuk menghasilkan spektrum yang tajam. Setelah itu, dijalankan pemindahan pada rentang bilangan gelombang 4000-400 cm. Setelah itu, diamati spektra yang muncul. Setelah selesai, angkat tuas penguji dan bersihkan kembali kristal ATR dengan sedikit etanol. Selanjutnya adalah bagian 2 mengenai interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama, bagian A, yaitu prinsip analisis kualitatif pada percobaan. Berdasarkan prinsip analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible, didasarkan pada penyerapan radiasi elektromagnetik oleh molekul senyawa dalam rentang panjang gelombang 200-400 nanometer. Selain itu, penyerapan ini terjadi karena adanya gugus kromofor, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi, dan gugus auxokrom dalam struktur molekul.
Seperti pada asam benzoat yang memiliki cincin benden dan gugus karbosil, secara spesifik identifikasi dilakukan dengan melakukan pembandingan antara panjang gelombang maksimum dan pola spektrum antara sampel dengan baku pembanding atau data literatur yang diukur pada kondisi atau pelarut dan konsentrasi yang sama. Jika panjang gelombang maksimum dan profil serapan sampel identik dengan pembanding, maka senyawa tersebut dinyatakan memiliki identitas yang sama. Untuk bagian B mengenai kesimpulan, spektrum sampel menunjukkan dua puncak utama pada 230,00 nanometer dan 273,80 nanometer, sedangkan baku pembanding asam benzoat dalam etanol menunjukkan puncak serapan pada kisaran 220 sampai 230 nanometer dan 270 sampai 280 nanometer. Bentuk kurva antara spektrum UV visible sampel dan spektrum UV visible baku pembanding menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi. Dengan demikian, penggunaan pelarut etanol dan konsentrasi 10 mikrogram per mili sudah sesuai untuk prosedur identifikasi dan munculnya dua puncak tersebut sesuai dengan karakteristik asam benzoat yang memiliki transisi pi ke pi bintang dari cincin aromatik. Dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah benar asam benzoat karena memiliki karakteristik spektrum UV visible atau nilai panjang gelombang maksimum dan bentuk spektrum yang identik dengan baku pembanding asam benzoat dalam pelarut etanol. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai absorptivitas molar dari jamu asmogen. Pertama, kita lihat apa saja yang diketahui, yaitu massa isolatnya sebanyak 50 mg, kemudian volume metanol sebanyak 50 ml, lalu kita hitung konsentrasinya. Yang pertama diketahui 50 mg at 50 ml mendapatkan konsentrasi awal yaitu 1000 mikrogram per mili. Setelah itu dilakukan pengenceran lagi sebanyak 1 ml at 10 ml, lalu kita hitung 1000 mikrogram per mili dibagi 10 dikali 1. Jadi konsentrasinya 100 mikrogram per mili. Setelah itu dilakukan pengenceran lagi 1 ml at 10 ml, kemudian kita hitung kembali yaitu 100 mikrogram per mili dibagi 10 dikali 1, yaitu 10 mikrogram per mili. Jadi konsentrasinya kita memiliki 10 mikrogram per mili. Karena satuan dari konsentrasi adalah gram per liter, makanya kita bagi 1000, sehingga kita mendapatkan konsentrasi sebanyak 0,01 gram per liter. Setelah itu, kita lihat apalagi yang diketahui, yaitu berat molekul, yaitu 198 gram per liter, lalu A-nya 0,5, lalu panjang selnya 1 cm. Kemudian kita hitung molaritasnya dengan menggunakan rumus M sama dengan konsentrasi gram per liter dibagi berat molekul, yaitu konsentrasinya 0,01 gram per liter dibagi berat molekulnya 198 gram per mol. Kemudian didapatkan 5,05 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Setelah itu, kita hitung nilai absorptivitas molar dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Setelah itu, untuk rumusnya yaitu A dikali nilai absorptivitas molar dikali panjang sel dikali molaritas, yaitu nilai absorptivitas molar sama dengan A dibagi B dikali M. A-nya 0,5 dibagi 1 cm dikali 5,05 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Setelah itu didapatkan hasilnya yaitu 9.900,99. Setelah itu kita dapat memprediksi gugus fungsi berdasarkan panjang gelombang maksimum 274,7 nanometer dan nilai absorptivitas molar yang tinggi. Isolat diduga memiliki sistem aromatik terkonjugasi seperti cincin benzen tersubstitusi atau gugus karbonil terkonjugasi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa isolat murni dari jamu asmogen tersebut menunjukkan karakteristik spektra senyawa organik aromatik dengan nilai absorptivitas molar sebesar 1900,99 meter pangkat min 1 cm pangkat min 1 yang secara teknis mendukung identifikasi senyawa dengan sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya adalah bagian 2 nomor 3, yaitu identifikasi dan analisis kualitatif senyawa kloramfenikol. Kita dapat melihat struktur kimia dari kloramfenikol memiliki gugus fungsi yaitu nitro, alkohol, kemudian ada fenol, kemudian ada amida, kemudian ada klor yang tersubstitusi. Berdasarkan pemeriksaan organoleptik didapatkan hasil hapblur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau kekuningan dan rasanya sangat pahit. Hasil pengujian dari data menunjukkan 150 sampai 151 derajat Celcius, sedangkan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6 jarak leburnya menunjukkan 149 sampai 153 derajat Celcius. Setelah itu, kita dapat simpulkan sampel dinyatakan murni karena masuk dalam rentang literatur. Berdasarkan uji kelarutan, didapatkan hasil larut dalam air dan ether. Selain itu, juga dapat diprediksi gugus fungsi yaitu gugus polar karena ada gugus OH dan NH yang memberikan kemampuan larut dalam air melalui ikatan hidrogen, cincin aromatik nonpolar yang memberikan kelarutan dalam pelarut organik seperti ether dan memiliki sifat ampoter yaitu karena adanya gugus nitrogen dan amina yang tersubstitusi, yang memungkinkan interaksi spesifik dengan berbagai pelarut. Selanjutnya adalah identifikasi dengan menggunakan reaksi kimia. Didapatkan hasil positif terhadap uji FeOH 2 kali, kemudian reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom dan Bayer. Sedangkan berdasarkan literatur didapatkan prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia, yaitu terdapat gugus nitro aromatik karena positif terhadap uji FeOH 2 kali dan reduksi menjadi amin primer. Kemudian terdapat gugus alkohol karena positif melalui uji kromat yaitu oksidasi alkohol. Setelah itu terdapat gugus klorida organik karena terdeteksi melalui penguraian dan uji perak nitrat atau AgNO3. Setelah itu terdapat cincin aromatik karena terdeteksi melalui reaksi substitusi atau adisi spesifik seperti brom atau Bayer. Kemudian kita juga dapat melihat spektrum UV visible dari sampel dan baku pembanding. Sedangkan spektrum UV visible dari sampel terdapat panjang gelombang maksimum yaitu 278 nanometer dan menurut baku pembanding spektrum UV visible dari kloramfenikol yaitu 278 nanometer, sehingga dapat disimpulkan bahwa kloramfenikol antara sampel dan baku pembanding memiliki identitas yang sama. Selanjutnya kita akan menghitung nilai absorptivitas molar dari senyawa kloramfenikol. Yang pertama kita lihat apa saja yang diketahui, yaitu panjang gelombang maksimumnya 278 nanometer, lalu berat molekulnya 323 gram per mol, kemudian A-nya 1,0 berdasarkan
puncak tertinggi pada grafik spektrum UV yang menyentuh angka 1,0 pada sumbu Y. Kemudian panjang selnya 1 cm, lalu konsentrasinya sebesar 33,3 mikrogram per mili didapatkan setara dengan 0,0333 gram per liter berdasarkan larutan kloramfenikol standar. Kemudian kita dapat menghitung nilai molaritas, yaitu rumusnya M sama dengan konsentrasi dibagi berat molekul, sehingga C-nya yaitu 0,0333 gram per liter dibagi berat molekulnya 323 gram per mol, didapatkan hasil 1,03 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kemudian kita menghitung nilai absorptivitas molar dengan menggunakan hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan nilai absorptivitas dikali panjang sel dikali molaritas, sehingga nilai absorptivitas molar sama dengan A dibagi B dikali M, A-nya yaitu 1,0 dibagi 1 cm dikali 1,03 dikali 10 pangkat 4 mol per liter, sehingga didapatkan hasil 9708,7 meter pangkat min 1 cm pangkat min 1, sehingga kita juga dapat memprediksi gugus fungsinya berdasarkan nilai absorptivitas molar. Nilai absorptivitas molar yang tinggi lebih dari 10.000 atau mendekati menunjukkan transisi pi ke pi bintang yang menunjukkan bahwa adanya sistem nitrogenal aromatik yang terkonjugasi kuat. Kemudian kita dapat melihat spektrum inframerah pada sampel dan baku pembanding dari senyawa kloramfenikol. Pada sisi sebelah kiri terdapat spektrum inframerah dari sampel, sedangkan pada sisi sebelah kanan terdapat spektrum inframerah dari baku pembanding. Selanjutnya, berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang meliputi kesesuaian organoleptik dan cara kubur, reaksi positif pada uji kimia dan uji kelarutan, kemudian konfirmasi data spektrum UV visible dan spektrum inframerah, dinyatakan bahwa sampel tersebut mengandung kloramfenikol dan memenuhi standar kemurnian. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagian 2 nomor 4, yaitu identifikasi struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Berdasarkan pemeriksaan organoleptik, didapatkan hasil pengamatan berupa serbu hablur, berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berwarna. Sedangkan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6, yaitu serbu hablur putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Jarak lebur yang didapatkan dari hasil pengamatan yaitu 170 derajat hingga 171 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6, jarak lebur parastamol adalah 168 hingga 172 derajat Celcius. Kemudian, berdasarkan uji kelarutan didapatkan hasil pengamatan yaitu larut dalam air, sedangkan berdasarkan literatur, Farmakope Indonesia edisi ke-6 adalah larut dalam air mendidih dan larut dalam natrium hidroklorida 1R, kemudian mudah larut dalam etanol. Berdasarkan uji kelarutan dapat diprediksi gugus fungsinya, yaitu menunjukkan senyawa monofungsional polar rantai pendek atau memiliki gugus hidroksil atau amida. Kemudian menunjukkan adanya gugus fenol yang menunjukkan kelarutan dalam air melalui ikatan hidrogen dan kelarutan dalam basa NaOH. Kemudian terdapat gugus amida yang menunjukkan sifat netral atau asam lemah yang larut dalam air. Kemudian ada cincin aromatik yang memberikan sifat lipofilik sehingga senyawa dapat larut dalam ether. Selanjutnya, kita juga dapat mengidentifikasi struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam ini dengan menggunakan reaksi kimia, yaitu berdasarkan uji reaksi kimia didapatkan hasil pengamatan yaitu positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. Kemudian dari uji reaksi kimia tersebut dapat diprediksi gugus fungsinya yaitu gugus fungsi fenol yang merupakan hasil positif FeCl3 yang menunjukkan adanya gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik atau yang membentuk kompleks warna. Kemudian ada gugus amida yang positif terhadap uji pelepasan NH3 setelah hidrolisis basah dan hasil positif asam hidroksamat yang menunjukkan adanya ikatan amida. Lalu ada ikatan rangkap aromatik terhadap uji adisi brom atau Bayer yang bereaksi menunjukkan adanya ketidakjenuhan atau reaktivitas pada sistem cincin aromatik. Kemudian kita juga dapat melihat spektrum UV visible dari sampel dan baku pembanding. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai absorptivitas molar dari senyawa isolasi bahan alam ini. Yang pertama kita lihat dulu apa saja yang diketahui, yaitu panjang gelombang maksimum sebesar 243,90 nanometer, kemudian A-nya 0,679, lalu konsentrasinya 6 mikrogram per mili yang kita rubah atau kita setarain 0,006 gram per liter, kemudian panjang selnya 1 cm. Lalu kita hitung molaritasnya dengan menggunakan rumus M sama dengan C dibagi berat molekul, C-nya yaitu 0,006 gram per liter dibagi 151 gram per liter, lalu didapatkan hasil 3,97 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu kita hitung nilai absorptivitas molarnya dengan menggunakan hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan nilai absorptivitas molar dikali panjang sel dikali molaritas. Nilai absorptivitas molar sama dengan A dibagi B dikali M. A-nya 0,679 dibagi B-nya 1 cm dikali M-nya 3,97 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, sehingga didapatkan hasil sebesar 17.103,27 meter pangkat min 1 cm pangkat min 1, sehingga dapat diprediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar di atas, yaitu nilai absorptivitas molar yang sangat tinggi, lebih dari 10.000, menunjukkan terjadinya transisi pi ke pi bintang. Hal ini mengonfirmasi adanya sistem aromatik yang terkonjugasi dengan gugus kromofor, yaitu karbonil atau amida, sesuai dengan struktur parastamol. Berikut adalah spektrum inframerah parastamol. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut. Senyawa hasil isolasi terbukti memiliki gugus fungsi fenol atau aromatik, amina sekunder, dan cincin benzen yang tersubstitusi pada posisi para. Integrasi data dari pemeriksaan organoleptik, baik bentuk, rasa, jarak lebur, uji kelarutan, reaksi kimia kualitatif, serta data kuantitatif dari spektrum UV visible dan spektrum inframerah memberikan bukti yang konsisten, sehingga seluruh data analisis tersebut memastikan bahwa senyawa hasil isolasi dari bahan alam tersebut adalah paracetamol. Berikut adalah kesimpulan keseluruhan. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil ketika saya mengerjakan tugas ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.